Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran lillah, syukur la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun wahidah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Al-ayat. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita bermujahadah untuk membahas tentang faraid. Sebagian ilmu yang oleh Rasulullah SAW diabaikan, ya. Kata beliau, ilmu ini diabaikan oleh sebagian umat Islam, padahal bisa menjadi penghambat seseorang masuk ke dalam surga, sebagaimana keyakinan kita. Di sisi lain, di dalam ayat 13-14 yang sudah kita buka, surat An-Nisa dulu, setelah Allah menguraikan al-hudud, ketetapan, batasan, siapa dapat berapa, kecil atau besar, maka dua pilihan selalu, ya. Yang pertama, mayyuti'illah. Apakah kita masuk kategori yang ini, mayyuti'illah, yang taat, yang mengikuti aturan itu tanpa resep, tanpa, saya menyebutnya bighairi atuda, gitu, tanpa atuda. Paham ya, tanpa atuda saja. Atuda mah nggak ada gitu. Maka disebutnya bighairi atuda. Tanpa atuda. Karena masih banyak yang atuda di mana? Nggak ada atuda. Ikhlas saja. Maka disebutnya bighairi atuda. Bisakah kita tanpa atuda? Atau dalam bahasa Hadisa namanya la yajiduna fi anfusihim haraj. Haraj itu tadi menghalang, membatas. Jadi kita betul-betul asrama, tanpa rasa takut nanti dapat berapa enggak, ikhlas. Itu yuti'illah kategorinya. Atau yang sebaliknya, ya ta'adda, melanggar, menentang dengan mengatakan udahlah, samakan saja, itu repot-repot, itu kira-kira. Padahal serius sekali ancamannya. Wa may yata' wa may ya'sillah. Siapa yang bermaksiat atau menentang. Para Bapak Ibu, saya kira sebagian besar dari kita kalau mendengar kata maksiat, gimana? Maksiat pasti identik dengan seksual kriminal semata-mata. Padahal bukan itu. Intinya maksiat itu segala tindakan yang menentang aturan, yang seharusnya dijalankan dilanggar, yang seharusnya dijauhi dilakukan, itu namanya maksiat. Jadi ketika dikatakan ini loh sudah jelas ketentuannya, hududullah, ayo laksanakan, enggak, itu sudah maksiat. Padahal tadi ketika kematiannya sedang bermaksiat sama dengan berdosa. Nah, kita ini selalu diberi dua pilihan. Satu dari dua itu harus kita ambil keputusannya. Apakah masuk kategori Toha surat 20 ayat 74, di mana kita ya'ti rabbahu mu'minan, kembali kepada Allahnya dalam keadaan mukmin beramal soleh, atau mayyati rabbiha mayyatihi mujriman, atau kembali kepada Allahnya dalam keadaan berdosa. Itu kan dua kemungkinan harus kita ambil. Apakah syukur atau husnul? Maka salah satu perangkat agar kita amanul wa amilus shalihat adalah faraid. Memang faraid itu kan mujmal, global,
luar biasa. Tetapi kalaupun kita tidak semua mengerti, mungkin dikaitkan dengan kasus bapak ibu sendiri lah. Oh, sampai di sini. Paling tidak itu, bahwa yang dipelajari harus semua. Kalau dipelajari semua, tetapi ambillah yang sesuai dengan Tuhan nanti. Kan kita tidak mungkin semua melaksanakan, tapi ambil yang sesuai dengan kasus kita. Jadi case by case atau kasuistis gitu ya. Oh ini aturannya begini ya, yang mujmalnya begini, rukunnya, syaratnya dan sebagainya kita pahami. Kemudian kita tarik, oh saya kan cuma segini orang dia sudah selesai, insya Allah aman. Karena konteksnya seperti ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu secara praktis wajib individu, fardu ain. Untuk apa? Membacanya. Tapi secara teoretis, kalau kita belajar bayana harus tahu istilah, harus paham istilah. Apakah semua orang harus mengerti istilah tajwid ketika membaca? Ya enggak juga. Kan tergantung tadi pribadi atau untuk ngajar. Kalau untuk ngajar bayana harus kuasai teorinya, prakteknya. Tapi untuk pribadi ambil yang tadi prakteknya ngerti, tapi nggak ngerti istilah nggak ada masalah. Sama seperti ini faraid. Prakteknya harus ngerti, tapi semua ngerti nggak perlu juga. Kecuali kalau mengajar lagi, itu misalnya Pak. Jadi pahami perbedaan antara kebutuhan individu dengan kebutuhan secara umum ya. Pembahasan yang lalu kita sudah menguraikan mengenai penghalang ya, penghambat atau penghalang seseorang mendapatkan dirkah. Yakni yang pertama kemarin adalah hajib nukson namanya ya. Sesuai nama, nukson itu berkurang. Nukson itu berkurang sehingga yang disebut dengan hajib nukson adalah penghalang yang tidak menghalangi secara mutlak, tetapi hanya mengurangi atau memindahkan posisi, mengurangi atau memindahkan posisi. Misalnya keterangannya ya, kehadiran anak, seorang istri karena punya anak maka turun dapatnya yang semula seperempat ketika tidak punya turunan. Karena punya turunan turun menjadi 1/8. Nah itu namanya hajib nukson, berkurang. Perolehannya kan berkurang. Ketika tidak ada turunan naik besar. Ketika ada turunan berbagi kan otomatis, maka berkurang bagian seorang istri. Suami juga sama. Ketika tidak ada anak dapat setengah dia. Tapi ketika ada turunan, bayarnya turun, itulah nukson, berkurang bagiannya. Bukan terhalang sama sekali. Kalau terhalang sama sekali berarti tidak mendapatkan apapun. Itu namanya hari ini khirman. Maaf, bukan Herman. Beda. Tapi mungkin mirip kali ya. Khirman, Pak Herman. Khirman, apa itu khirman? Kita lihat.